Halo semuanya, welcome back to DAF. Aku Raisa Tonan, Adinda Maharani. Viola Malima Susanto. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Permintaan tenaga kerja jangka panjang. Kalian penasaran? Ingin tahu? simak videonya sampai selesai ya. Nah, berikut merupakan gambar dari kurva isoquant itu sendiri. Pada kurva isoquant, semua kombinasi antara modal dan tenaga kerja itu berada pada satu isoquant yang menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi pada titik X dan Y, pada kurva isoquant menunjukkan bahwa kombinasi input X dan kombinasi input Y dapat menghasilkan output yang sama. Nah, pada kurva yang lebih tinggi itu menunjukkan penggunaan isoquant, penggunaan input yang lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah iso cost. Iso itu merupakan sama dan cost itu adalah biaya. Jadi iso cost itu merupakan biaya yang sama. Nah, di sini kita melihat terus pada kurva ini dikatakan perusahaan dapat memilih untuk mempekerjakan hanya modal, yang berarti perusahaan tersebut mempekerjakan pada iso cost yang terdapat di sini. Nah, di mana R ini adalah harga modal. Nah, untuk mempekerjakan tenaga kerja berarti perusahaan akan mempekerjakan sebanyak CO per W. Nah, salah satu istilah untuk garis isocost adalah garis yang menghubungkan berbagai jenis tenaga kerja dan modal yang dapat dipekerjakan dalam bisnis dengan pengeluaran biaya sebesar CO dolar. Selanjutnya adalah minimalisasi biaya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu adalah untuk memaksimalisasi output, di mana perusahaan akan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dan mendapatkan upah atau output sebesar-besarnya. Seperti yang kita lihat pada kurva di bawah ini atau di samping ini, perusahaan tersebut mempekerjakan 100 pekerja dengan mesin sebanyak 175. Nah, di sini kita lihat bahwa garis isoquant dan garis isocost itu bersinggungan. Nah, pada titik inilah di mana perusahaan dapat mencari biaya terendahnya. Seperti yang kita lihat pada titik A, ini tidak cocok karena di mana modalnya itu atau biayanya itu lebih tinggi, dan pada titik B di mana jumlah pekerjaannya itu lebih tinggi daripada modalnya. Nah, jika jumlah pekerja itu lebih banyak daripada mesin, maka jumlah pekerja yang banyak itu akan banyak yang melakukan pekerjaan dengan sembarangan atau yang dinamakan dengan diminishing of return. Hal ini tidak cocok karena akan menjadi salah satu masalah di mana output yang dihasilkan itu lebih sedikit nantinya. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih pada titik P di mana mesin sebanyak 175 dan jumlah pekerja itu terdapat 100 pekerja. Selanjutnya adalah upah permintaan tenaga kerja jangka panjang. Penurunan upah akan meratakan kurva isoquant. Jika perusahaan mempertahankan pengeluaran biaya awal konstan pada CO dolar, isocost akan berputar di sekitar CO dan perusahaan akan berpindah dari titik P ke R. Namun, perusahaan yang memaksimalkan laba umumnya tidak ingin mempertahankan pengeluaran biaya konstan ketika upah berubah. Nah, pada kurva ini kita lihat bahwa kita asumsikan bahwa tingkat produksi tersebut adalah Q0
nol pada titik ini, pada isokuan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa isokos awalnya atau biaya awalnya itu adalah pada garis ini, garis isokos ini, jadi di mana upah adalah W0. Nah, jika upah turun, maka perusahaan akan meminta lebih banyak atau mempekerjakan lebih banyak. Di sini kita lihat bahwa pekerja yang didapat itu setelah upah turun dari 25 menjadi 40 pekerja dengan upah yang lebih rendah. Diharapkan dengan banyaknya pekerja dengan upah yang lebih rendah, maka perusahaan akan mendapatkan output yang lebih besar dibanding sebelumnya, karena perusahaan akan mencari lebih banyak atau mempekerjakan lebih banyak pekerja ketika upahnya turun dan akan menggunakan lebih banyak modal untuk menghasilkan output. Selanjutnya adalah dampak penurunan upah terhadap output dalam lapangan kerja dari perusahaan yang memaksimalkan laba. Pada kurva A menyatakan pemotongan upah mengurangi biaya. Selanjutnya adalah dampak penurunan upah terhadap output dalam lapangan kerja dari perusahaan yang memaksimalkan laba. Nah, di sini seperti kurva A dinyatakan bahwa pemotongan upah mengurangi biaya marginal produksi dan mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi, seperti dari 100 output menjadi 150 output. Nah, diharapkan dengan mengurangi upah, maka akan mendorong perusahaan menghasilkan output yang lebih banyak, karena jika upah tenaga kerja lebih rendah, akan lebih mudah untuk menghasilkan output atau penambahan output seperti itu. Selanjutnya, yang kita lihat pada kurva B, di mana perusahaan berpindah dari titik B ke titik R, yaitu tingkat pekerjaannya dari 25 menjadi 50, di mana pada saat outputnya sebanyak 100, di mana tingkat pekerjanya adalah 25, dan pada saat outputnya 150, jumlah pekerjanya adalah 50 dengan biaya yang lebih rendah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perusahaan yang maksimalkan laba tidak akan menetapkan atau menggunakan biaya yang sama. Ketika dia bisa mengurangi laba atau ketika dia bisa mengurangi biaya pengeluarannya, maka perusahaan akan mencari biaya yang sekecil-kecilnya seperti itu. Jadi dia akan mengurangi biayanya dengan menghasilkan output sebesar-besarnya. Substitusi dan efek skala. Nah, di sini dikatakan pemotongan upah menghasilkan efek substitusi dan efek skala. Efek skala adalah perpindahan dari titik B ke Q yang mendorong perusahaan untuk berekspansi sehingga meningkatkan lapangan kerja perusahaan. Nah, efek substitusi dari Q ke R yang mendorong perusahaan untuk mendorong metode produksi yang lebih padat karya yang selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja. Nah, di sini kita melihat pada titik Q ini ada garis isokos baru dari isokos sebelumnya adalah DD, di mana pada garis isokos baru terdapat titik Q sebagai titik di mana isok1 dan isokos biaya output 150 ini bersinggungan. Pada persinggungan garis isokos baru dengan isok1 ini terdapat jumlah pekerja sebanyak 40. Hal ini meningkat dari garis isokos persinggungan isokos dan isok1 lama pada titik B yang sebanyak 25. Nah, hal ini membuka lapangan kerja baru sebanyak 15 pekerja.
Nah, sementara kita lihat efek substitusi dari Q ke R itu menghasilkan lebih banyak dengan upah yang lebih rendah pada persinggungan garis isokos. Biaya yang upah lebih rendah ini atau upah sama dengan W1 ini dinyatakan bahwa terdapat 50 pekerja yang lebih tinggi daripada saat berada pada titik Q, di mana perusahaan akan menghasilkan lebih banyak atau lebih padat karya. Jadi perusahaan lebih menggunakan tenaga kerja, memperbanyak tenaga kerja dengan modal yang banyak juga untuk mesin seperti itu. Di sini kita lihat bahwa biaya upah ini lebih rendah daripada sebelumnya. Seperti itu. Pelengkap sempurna. Sebelum membahas mengenai kurva pelengkap sempurna lebih jauh, mari mengetahui apa itu pengertian dari kurva pelengkap sempurna. Kurva pelengkap sempurna menggambarkan hubungan antara dua barang yang selalu dikonsumsi secara bersamaan dalam proporsi yang tetap. Dalam situasi ini dapat dicontohkan dengan jumlah mesin dan jumlah pekerja. Dalam kurva ini, jika satu barang tidak tersedia, maka barang lainnya juga tidak akan dikonsumsi. Grafik biasanya berbentuk sudut siku-siku yang menunjukkan bahwa konsumen hanya ingin mengkonsumsi barang dalam kombinasi tertentu. Di grafik di samping, menyeratkan bahwa penggunaan 20 pekerja dan 5 mesin menghasilkan output pada Q0. Jika kita mempertahankan modal pada 5 unit mesin, penambahan pekerja tidak akan berdampak pada output. Demikian pula, jika kita menahan tenaga kerja secara konstan pada 20 pekerja, menambah banyak mesin tidak akan berdampak pada output. Menggunakan 20 pekerja dan 5 mesin merupakan kombinasi yang sempurna untuk menghasilkan output pada Q0. Selanjutnya, kurva substitusi sempurna. Kurva substitusi sempurna menggambarkan hubungan antara dua barang yang dapat saling menggantikan satu sama lain. Dalam hal ini, konsumen tidak memiliki preferensi antara kedua barang tersebut, dan mereka dapat mengganti satu barang dengan yang lain tanpa mengurangi kepuasan. Grafik dari kurva substitusi sempurna ini biasanya berbentuk lurus dan contohnya seperti penggunaan 20 unit pekerja sama dengan menggunakan 100 unit mesin, dan itu akan sama-sama menghasilkan output pada Q0. Juga ada efek substitusi ketika kedua input tersebut, jika harga input berubah secara signifikan, perusahaan akan berpindah dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Sebaliknya, jika ada efek substitusi ketika kedua input tersebut merupakan komplementer yang sempurna. Next, Dipuy. Selanjutnya ada rumus elastisitas substitusi. Elastisitas substitusi mengukur seberapa besar perubahan dalam proporsi konsumen mengenai dua barang sebagai respon terhadap perubahan harga salah satu barang. Semakin melengkung isokuan, maka semakin kecil ukuran untuk efek substitusi. Untuk mengukur kelengkungan isokuan, bisa digunakan angka yang disebut dengan elastisitas substitusi. Elastisitas substitusi memberikan persentase perubahan dalam rasio modal atau tenaga kerja yang dihasilkan dari perubahan 1% dalam harga relatif tenaga kerja.
Ketika harga relatif tenaga kerja meningkat, efek substitusi menunjukkan bahwa rasio modal atau tenaga kerja meningkat, yaitu perusahaan menyingkirkan tenaga kerja dan menggantinya dengan modal. Oleh karena itu, elastisitas substitusi didefinisikan sedemikian rupa sehingga merupakan angka yang positif. Next, di point. Permintaan turunan Marshall mengacu pada kurva permintaan yang dihasilkan dari perubahan harga suatu barang dengan asumsi bahwa konsumen ingin memaksimalkan utility-nya. Dalam konteks ini, hukum permintaan menyatakan bahwa dengan asumsi lainnya tetap sama, ketika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat dan sebaliknya. Aturan permintaan turunan Marshall yang terkenal menggambarkan situasi yang cenderung menghasilkan kurva permintaan tenaga kerja yang elastis dalam industri tertentu. Secara khusus, yang pertama, permintaan tenaga kerja akan semakin elastis jika semakin besar elastisitas substitusinya. Ini artinya, aturan ini mengikuti fakta bahwa besar kecilnya efek substitusi bergantung pada kelengkungan isokuan. Semakin besar elastisitas substitusi, semakin isokuan terlihat seperti garis lurus. Dan semakin banyak tenaga kerja dan modal yang serupa dalam proses produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengganti tenaga kerja dengan modal ketika upah meningkat. Modal yang dimaksud adalah modal yang berupa mesin. Selanjutnya, di nomor 2 ada permintaan tenaga kerja semakin elastis, semakin besar elastisitas penjualan terhadap output. Yang artinya, ketika upah naik, biaya marginal produksi meningkat. Oleh karena itu, kenaikan upah akan menaikkan harga industri dan mengurangi permintaan konsumen terhadap produk. Karena lebih sedikit output yang dijual, perusahaan memangkas jumlah tenaga kerja. Semakin besar penurunan permintaan konsumen, semakin besar pula pengurangan tenaga kerja dan semakin elastis kurva permintaan terhadap tenaga kerja industri. Selanjutnya, permintaan tenaga kerja akan semakin elastis jika porsi tenaga kerja semakin besar dalam total biaya. Misalnya, tenaga kerja merupakan input yang relatif penting dalam proses produksi. Dalam artian ini, bagian tenaga kerja dalam total biaya besar. Situasi ini dapat terjadi misalnya ketika produksi sangat padat karya, seperti pada perusahaan yang menggunakan pengrajin yang sangat terlatih untuk memproduksi ornamen buatan tangan yang mahal. Dan yang terakhir ada permintaan akan tenaga kerja akan lebih elastis jika elastisitas penawaran faktor produksi lainnya seperti modal lebih besar. Yang artinya diasumsikan bahwa perusahaan dapat menyewa modal sebanyak yang mereka inginkan pada harga konstan R, dan anggaplah ada kenaikan upah dan perusahaan ingin melakukan substitusi dari tenaga kerja ke modal. Jika kurva penawaran modal tidak elastis, sehingga harga modal meningkat secara substitusional ketika semakin banyak modal yang dipekerjakan, maka insentif ekonomi untuk berpindah dari satu jenis modal ke jenis lainnya akan sangat berkurang. Dengan kata lain, tidak terlalu menguntungkan untuk menyingkirkan tenaga kerja dan menggunakan modal sebagai gantinya. Oleh karena itu, kurva permintaan tenaga kerja menjadi lebih elastis jika semakin mudah untuk meningkatkan stok modal, yaitu semakin elastisnya kurva penawaran. Nah, sebagai contoh kami di sini mengambil satu kasus pada jurnal bacaan. Yang pertama itu bekerja 40 jam atau tidak bekerja 39. Pelajaran dari pengurangan wajib jam kerja pada tahun 1982. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut adalah
Penelitian ini menemukan bahwa pengurangan jam kerja wajib di Prancis dari 40 menjadi 39 jam pada tahun 1982 berdampak negatif pada ketenagakerjaan. Pekerjaan yang sebelumnya bekerja 40 jam lebih berisiko kehilangan pekerjaan, terutama pekerja bergaji rendah dengan upah minimum yang terdampak hingga 7,7%. Kebijakan ini menunjukkan efek tak terduga yang memperburuk ketidakstabilan kerja bagi kelompok rentan. Selanjutnya, contoh bacaan selanjutnya adalah upah minimum dan pekerjaan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum itu cenderung mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja berupah rendah, terutama yang kurang terampil. Bukti kuat seperti dari Neumrat dan Wesser menunjukkan dampak negatif pada kelompok rentan, sementara dampak positif jarang ditemukan. Oleh karenanya, kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan resiko terhadap kesempatan kerja bagi kelompok lain.